Selamat pagi siswa-siswi yang beragama Kristen. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak berikan kesempatan untuk kalian berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Baik, anak-anak Bapak semua, doa dan kerinduan Bapak kalian tetap semangat dan antusias dalam pembelajaran hari ini. Sekalipun situasi dan kondisi masih seperti ini, tapi bukan menjadi suatu alasan untuk kita bermalas-malasan. Hari ini kita masuk dalam tema yang baru, judul yang baru, bab yang baru, yaitu cara hidup manusia baru. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar siswa dapat menyebutkan arti manusia baru. Lalu yang kedua, agar siswa dapat mengidentifikasi cara hidup manusia baru. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa artinya manusia baru? Manusia baru menurut Alkitab adalah orang yang hidup di dalam Yesus Kristus dan telah melepaskan atau meninggalkan semua sifat dan perbuatan dosa. Jadi manusia baru itu lebih berbicara kepada karakter, lebih berbicara kepada manusia batin yang ada di dalam, bukan tubuh jasmaninya, bukan fisiknya, bukan badannya, tapi adalah manusia batin. Karakternya, cara berpikirnya, sikapnya, perkataannya, tingkah lakunya adalah orang yang meninggalkan semua. Jadi manusia baru itu adalah orang yang tidak lagi hidup di dalam dosa, orang yang tidak lagi terikat di dalam dosa, tapi adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, apa saja ciri-ciri manusia baru? Yang pertama, bahwa ciri dari manusia baru adalah tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau dulu, sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia percaya Yesus, sifat perbuatannya, karakternya, perkataannya, pikirannya itu selalu yang jahat, selalu yang jelek, selalu yang tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia hidup sesuka hati, dia hidup sembarangan. Lalu ciri yang kedua dari manusia baru itu adalah dia hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu bukan lagi hidup dikuasai hawa nafsu, bukan lagi hidup di dalam kedagingan, bukan lagi hidup di dalam dosa, tapi yang menjadi arah hidupnya, yang menjadi penuntun hidupnya adalah kebenaran dan kekudusan. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia di sini huruf besar, berarti menunjuk kepada pribadi Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang mengatakan bahwa dia tinggal di dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi firman Tuhan dengan jelas, manusia baru itu cara hidupnya harus sama seperti Yesus. Memang seperti apa cara hidup Yesus, Pak? Cara hidup Yesus itu hidup orang yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, yang penuh penerimaan. Sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia disepelekan, sekalipun dia direndahkan, dia tidak menyimpan kebencian, dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan sakit hati. Dia mengampuni siapapun yang berbuat salah maupun dosa kepadanya. Nah, kalau kita berkata kita adalah percaya Yesus, kita adalah ciptaan yang baru, manusia baru, kita tanggalkan kehidupan kita yang lama.
yang penuh dengan sakit hati, benci, dendam, iri. Tapi kita dimerdekakan oleh kebenaran firman yang mengubahkan kita untuk menjadi sama seperti Yesus hidup. Nah, sekarang kita lihat apa saja perbedaan dari cara hidup manusia lama dan cara hidup manusia baru. Cara hidup manusia lama yang pertama itu hidupnya dikuasai hawa nafsu. Sedangkan cara hidup manusia baru, dia hidup dikuasai Roh Kudus. Itu perbedaannya. Kalau manusia lama, kedagingannya, hawa nafsunya. Tapi manusia baru dikuasai Roh Kudus. Lalu yang kedua, apa saja perbedaannya? Manusia lama hidup dalam kesia-siaan. Kenapa hidup dalam kesia-siaan? Karena dia hidup di dalam dosa. Dia hidup di dalam kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Itu kata Alkitab. Tapi manusia baru, cara hidupnya adalah dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi hidup dalam perkataan orang, bukan lagi hidup berdasarkan pendapat orang, tapi hidup sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang dia kerjakan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, itu yang dia perkatakan. Lalu yang ketiga, apalagi perbedaan cara hidup manusia lama dengan manusia baru? Manusia lama hidup untuk memuaskan atau menyenangkan keinginan daging. Hidup untuk memuaskan atau menyenangkan keinginan daging. Jadi, sebagai manusia baru, kita bukan lagi hidup memuaskan atau menyenangkan keinginan daging. Tapi manusia baru itu hidup untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Dengan kata lain, manusia lama itu berorientasi kepada diri sendiri. Sedangkan manusia baru bukan lagi berorientasi kepada diri sendiri, tapi orientasinya kepada Bapa di sorga. Nah, Bapak tutup dengan kesimpulan. Ya. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa manusia baru itu dia mengenakan pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Yesus. Kalau dulu pikirannya kepada hal-hal yang dunia, memuaskan keinginan daging. Kalau dulu perasaannya sangat sensitif, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang khawatir. Tapi sekarang dia berubah pikiran dan perasaannya sesuai dengan Kristus. Lalu yang kedua, bahwa manusia baru bukanlah bicara dilahirkan secara jasmani, tapi manusia baru adalah dilahirkan secara rohani. Ya. Bisa saja dia sudah tua, umurnya sudah puluhan tahun, tapi dia baru lahir. Kenapa? Karena dia baru bertobat, baru mengalami kehidupan yang baru menjadi ciptaan yang baru, meninggalkan sifat dosanya, meninggalkan hidupnya yang lama, yang penuh dengan kejahatan dan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Jadi, anak-anak Bapak itu, anak-anak Bapak semua, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini, ya, tentang cara hidup manusia baru. Biarlah doa Bapak, kita semua menjadi manusia baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.